why not brand lokal bisa bersaing dengan Western brand yang selama ini dianggap paling baik, dimasukin ke market Indonesia, mempenetrate kita semua, dan membrainwash kita bahwa they are the best. The most painful thing, banyak banget, kasihan banget UMKM yang akhirnya nggak bisa keep up. Karena margin mereka nggak seberapa. Benar. Terus mereka kan nggak ngerti hitung-hitungan, ternyata ada operational cost, ada ini, ada itu. Pas dihitung ujung-ujungnya minus. Dan akhirnya ya udah tutup toko. Nah akhirnya yang bertahan ya hanya yang giant akhirnya. Kita tuh pernah di masa dimana gini, kita spending 100 juta, balikannya tuh bisa sampai 2,5 M. Di saat itu. Sekarang. Oke, hari ini kita kedatangan womanpreneur yang fokus di muslim wear. Namanya Linda dari Button Scarves. Thank you banget nih udah datang hari ini. Sebenarnya Linda ini apa ya? Seorang sosok yang mungkin bisa dibilang jauh kalau misalnya dibilang sama our typical narasumber gitu. Pertama, dia cewek. Cewek itu 15% dari penontonnya Overpost, 85% itu cowok lah. Ini channel gue itu emang nerd banget gitu. Terus nomor 2, fashion pula gitu. Gue ngerti apa tentang fashion gitu kan. Nah makanya, tapi yang bikin gue semangat ngundang itu adalah gini. Gue lihat soalnya Indonesia punya brands itu sangat sedikit yang menang gitu. Kebanyakan di lini industri manapun ya, mau kita ngomongin mobil, mau kita ngomongin apa fashion gitu kan. Fashion kan pasti orang mikirnya Eropa gitu pasti kan. Besok makanan, sekarang makanan banyak dari China gitu. Kita tuh banyak yang kalah terus itu brand-brand lokalnya. Makanya gue semangat banget. Hopefully kita bisa terinspirasi dan banyak belajar lah ya. Nah, tapi buat teman-teman yang belum familiar sama Button Scarves, boleh sedikit sharing nggak sih? Sedikit konteks gitu. Apa sih Button Scarves dan produk yang paling terkenalnya itu apa? Ya, first of all, thank you ya for having me. Mudah-mudahan hari ini sharing kita bisa sedikit banyak membawa manfaat lah ya. Button Scarf itu apa sih? Mungkin kalau misalnya kayak seperti yang tadi Leon bilang, oh Linda ini entrepreneur brand muslim gitu. Tapi sebenarnya Button Scarf itu is a lifestyle brand. Yang awalnya hanya untuk perempuan atau wanita, yang awalnya produknya itu hanya one single kategori which is scarf, makanya namanya Button Scarf. Tapi seiring berjalannya waktu sampai ke sekarang ini, aku bisa bilang dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, aku itu produknya Button Scarf. So you name it, mulai dari clothes, accessories, bags and shoes, even scarfnya juga pasti dong, karena Button Scarf itu memang scarf masih kategori kita yang paling major. Nanti bisa kita ceritakan lagi secara detail. Dan juga menariknya sekarang Button Scarf itu tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga ada loh untuk para pria. Mungkin majority penontonnya di sini bapak-bapak, coba aja dicek, ada nih untuk para bapak-bapak juga. Menswear-nya juga. Yes. Oke. Walaupun sekarang itu only small portion, less than 10% untuk yang men categories, but it's growing. Iya. Berarti kalau misalnya dibilang top 3 lini produknya itu apa tuh? Kan pasti scarf yang top major. 3 kita adalah scarf, kategori pertama disusul dari bag juga. Bag kita quite growing a lot karena nanti kita ceritakan juga. Terus yang ketiga itu apparel. Jadi apparel ini memang kategori yang terbilang baru di Button Scarf. Kita baru main apparel tuh di 2 tahun terakhir karena kita tadinya fokus ke aksesoris, tapi ternyata catch up-nya lebih cepat karena memang ternyata para wanita itu kalau udah sama apparel tuh kayak oke, gue mau mix and match, jadi mereka tuh butuh banyak gitu. Jadi sekarang didominasi oleh 3 kategori ini, scarf, bags, and apparel. Iya, boleh ini nggak sih, nggak tahu diri sedikit buat nanya omset. Soalnya gini, tim gue lah ya itu kemarin sempat baca sekitar berapa? 80 sampai 200 juta US dollar setahun gitu. Wow, dari informasi mana nih? Ada di Google gitu. Tapi sebenarnya we just won an award, ACES Award namanya, kemarin di Thailand awardingnya. Itu yang kita menangkan itu adalah Best Performing Company in Asia dengan kategori minimum omsetnya memang harus 80 juta dolar per tahun. Berarti beneran triliunan guys. Berarti nggak bohong. Iya. Oke, ya yang paling gue fascinated itu ini. Soalnya kan kalau misalnya kita pergi ke mall-mall, kita kan suka lihat bazar-bazar kan. Iya. Yang ngebikin brand baru tuh kayaknya banyak sekali. Udah dari tahun-tahun lah, selalu banyak gitu. Betul. Tapi untuk yang stand out tuh kayaknya sangat sulit gitu. Betul. Apalagi
yang kelihatannya kan you guys sampai penetrate ke international market juga kan. Iya. Nah, makanya hopefully itu yang kita bisa gali lah. Nah, kalau misalnya sekarang ada berapa cabang dan yang paling jauhnya di mana? Sekarang itu kita itu punya 50, lebih kurang 50 toko yang stand alone kita sendiri, nggak termasuk yang di department store. Plus juga kita ada 6 di Malaysia. Nah, yang paling jauh of course di negara tetangga. Cuman kalau di Indonesia kita tuh udah nge-cover sampai ke Kalimantan sih. Belum sampai Papua. It's still growing numbers kalau toko-toko di Indonesia, tapi memang main concentrated store itu adanya di Pulau Jawa. Tapi surprisingly Sumatera dan Pulau Kalimantan Sulawesi juga itu bisa satu toko itu transaksi volumenya itu bisa mengalahkan toko kita di Jakarta. Oh ya? Iya, karena memang beda region tuh juga beda taste-nya. Jadi lucu nih kalau misalnya kayak kita nih main produk, makanya produk range button scarf itu mulai dari yang tadinya scarf tuh jadi banyak banget. Karena ternyata setelah kita pelajarin di satu Indonesia ini aja sangat beragam. Satu kali launching scarf kita bisa warnanya itu 12. Kenapa begitu? Karena certain colors, misalnya muted colors works in some area, dan di satu area tertentu itu yang bener-bener warna tuh berseberangan, yang bener-bener kayak yellow, red, very bright. Jadi kalau kita punya cuman kayak opsinya 3 atau 4, itu nggak ideal untuk market Indonesia. Tapi kalau kita lihat misalnya kayak global brand, they tend to have limited options gitu kan. Nah, disitulah dimana aku ngelihat kesempatan di Indonesia itu kita aja budaya tuh banyak banget. Terus kayak language itu beda-beda. Jadi yang mempengaruhi mindset kita terhadap suatu taste fashion itu juga banyak. Sehingga aku memutuskan untuk nge-cater itu. Tentunya kita belajar cukup lama ya, panjang ya, untuk kayak ngedata sebenarnya di certain area itu butuh produk yang seperti apa sih. Nggak cuman ekspansi ke luar negeri. Jadi ekspansi keluar kota, di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa, itu juga another penyesuaian. Kita tuh harus belajar kayak berasa ekspansi keluar Pulau Jawa tuh berasa kayak ekspansi keluar negeri gitu loh. Karena Indonesia tuh segede itu. Dan sebeda itu preference-nya antar kayak Sabang sama Merauke itu ibarat tuh kayak bisa beda 180 derajat gitu. Oke, ini menarik banget ya. Kan emang soal kita besar sekali lah secara negara gitu kan. Apalagi secara populasi juga hampir 300 juta orang gitu. Nah, waktu dari Button Scarves merilis sebuah produk, apakah udah tahu dari awal bahwa oke nih dari sini itu pengennya yang muted colors. Oke, yang di sini pengennya yang lebih cerah warnanya. Atau itu discovery yang dari Button Scarves itu tahu setelah menjalankan? Of course it's a discovery setelah kita menjalankan. Oh gitu? Iya. Nggak mungkin lah, gue kan nggak cenayang gitu kan. Awal-awalnya tentu karena button scarf itu lahir dari diri aku sendiri. Everything follow my taste. Tapi aku ini kan hanya merepresentasikan diriku. Apa yang aku suka itu terpengaruh dari pengalaman hidup aku. Dari dulu misalnya kayak aku selalu pakai baju warnanya misalnya genjreng. Ya pasti aku jadi ngerasa kayak oh yang bagus di aku, yang cocok di aku. Tapi semakin lama, semakin seiring berjalannya waktu berkembang, kita tentu punya set of information lah. Data yang kita olah. Yang dari awal, makanya dari awal, ini ngobrol jadi kemana-mana tapi ini berhubungan. Dari awal aku tuh dari 2016 di saat website itu masih dibilang tabu untuk sebuah brand. Yang mana orang-orang order lewat WhatsApp, aku tuh nge-push banget orderan harus masuk ke website. Kenapa? Because I want to have the data. Because I want to know dari website itu kita bisa capture kan datanya. Dalam setahun, walaupun beda dong 2016 dulu setahun berapa sih jualannya. Berapa sih yang gue jual warna merah, berapa sih jual hitam, ke daerah mana kirimnya warna-warna semua itu. Itu gak bisa dengan cuman feeling aku doang. We need data to help us to understand which for which gitu. Dari situ kita belajar patternnya, dari situ kita bikin strateginya. Karena distribution strategi itu penting banget kan. Kalau misalnya kayak lo deliver produk yang salah di tempat atau titik yang salah, out of stock nanti. Iya, yang ada di sana itu nggak laku, tapi sebenarnya kalau barang itu ada di Jakarta itu udah habis dari kemarin.
Nah, jadi itu yang aku tuh ngerasa tuh kebantu banget sih sama eh, betapa kekehnya aku di awal itu I want to grow my own website. Gitu. Menarik. Iya. Button Scarves mulai tahun 2016. 2016 March itu kita launching pertama kali. Jadi langsung diputuskan maunya website gitu yang diutamakan. Sebelum launching produknya aku udah ngulik dulu. Zaman sekarang it's very easy to make website kan. Kan zaman sekarang. Iya. 2016 it was not so easy tapi not so hard juga. Nggak harus punya yang developer yang complicated karena di saat itu udah ada juga yang kayak website provider yang kita bisa tuh langsung plug and play lah. Tapi nggak banyak local brand yang mau menuju ke arah situ karena tuh dulu tuh the easiest way apa? Lo terima order lewat WhatsApp. WhatsApp, hai kak, mau order, rekapan order, transfer gitu kan. Nah aku tuh dulu ngerasa memang ini nggak gampang. Tapi sesuatu hal yang I believe in long term ini yang akan bikin gue tuh kayak winning lah di kompetisi yang udah sangat saturated ini. Di saat aku enter the industry sebenarnya kan bukan suatu hal yang baru anymore gitu kan. Orang bikin brand, local brand banyak. Tapi nggak make it karena apa? Yang pertama aku ngelihatnya teman-teman local brand ini kadang-kadang tuh pricing strategi juga tergantung mood. Ya kan? Nggak mikirin kayak gue mau branding yang kayak gimana sih, worth it-nya produk gue tuh gimana sih. Kadang-kadang aku beberapa kali sering coaching sama teman-teman yang baru bikin brand baru. Dia bilang ini, kalau misalnya HPP aku 10.000, kalau gue jual 12.000 atau 13.000 menurut kakak gimana? Mati lah. Iya kan? Nah jadi aku ngerasa secara fundamental sebelum bikin brand kita tuh harus tahu dulu kita mau target marketnya kemana. Kalau aku, I was very very specific. Dan at that time aku ngelihat aku nggak mau ganggu market yang udah sekarang rame di mana semua orang tuh perang harga. Karena brand lokal selalu dilihat harus murah. Bener. Brand lokal tuh harus kayak, ih kan lo brand lokal kok lo mahal. Justru di situ aku ngerasa terchallenge. Why not brand lokal bisa bersaing dengan Western brand yang selama ini dianggap paling baik, dimasukin ke market Indonesia, mempenetrate kita semua dan membrainwash kita bahwa they are the best. Betul. Di situ aku mau mengubah stigma bahwa yang bagus itu datangnya dari barat. Yang lokal itu barang murah, barang yang ya gitu kan. Terus dijual seharga produksi, besokannya setahun tutup karena nggak bisa bayar pegawai. Jadi aku di awal emang I was very clear, I want to make something that can compete with international brand. Keren banget, harus diikuti dengan banyak orang. Nah cuman ini kan sangat menarik. Gue ada 1.001 pertanyaan. Tapi sebelum itu emang what was your work history? Kok bisa tahu gitu? Kayak yang lo mau tuh spesifik banget. Iya. Mau bikin website, dari segi pricing udah tahu. Kayak pasti kan namanya orang kalau misalnya nggak punya pengalaman yang tepat, banyak keraguannya juga gitu. Iya. I was raised in a entrepreneurial family. Jadi orang tua aku tuh memang entrepreneur, bukan memutuskan untuk menjadi entrepreneur tapi terpaksa karena orang nggak sekolah, satu-satunya cara untuk hidup apa kalau nggak jadi entrepreneur? Mau kerja, ngelamar kerja juga siapa yang mau terima gitu loh. Nggak punya ijazah, nggak punya apa. Jadi satu-satunya tekad dan keberanian. Nah mungkin karena aku punya background hidup yang sudah terbiasa dengan ups and down kehidupan seorang entrepreneur, malah kayaknya kalau hidup yang kayak very stable, aku kerja di corporate itu it's not for me. Karena dari dulu kadang-kadang waktu kecil bahkan gue kayak tiba-tiba lauknya kok tiba-tiba ikan asin doang. Karena mungkin the market is not good atau mungkin orderan lagi sepi. Tapi tiba-tiba bisa kayak, tiba-tiba kok gue diajak liburan. Itu kan jadi kayak suatu hal yang sangat-sangat ini ya. Which is di dalam kehidupan seorang entrepreneur itu tuh hal yang biasa ternyata. Kalau misalnya kayak lagi market lagi nggak bagus, kita harus belain bayar karyawan, ya bahkan kita yang harus berkorban gitu. Jadi pertama I was trained for that. Yang kedua kebetulan gue sekolahnya di manajemen and ambil finance. Sedikit-sedikit nyerempet lah ada mata kuliah entrepreneurship dan aku emang sangat-sangat intuit banget waktu itu. Dan aku tuh kayak kebetulan juga waktu SMA aku sekolah di sekolah yang itu tuh kita tuh udah di encourage, lo mau jadi apa sih? Bahkan kita tuh ada career day di mana lo pakai deh tuh baju
yang lo mau jadi apa. Teman-teman aku udah pakai baju pilot, pakai baju dokter apa segala macam. Padahal gue kayak simply belum nyiapin aja sih mau jadi profesi apa. Deadline-nya udah besok. Biasa nih yang udah serba impromptu. Oke lah gue pakai baju bebas. Pas ditanya ke sekolah, lo profesi apa? Entrepreneur kan bebas mau pakai baju apa. Jadi kayak emang udah kayak dari itu jalan itu. Wah, dalam kondisi-kondisi yang kepepet ini gue ditakdirkan untuk jadi entrepreneur. Tapi sebenarnya aku tuh dulu kerja. Oh, kerja dulu. Nggak langsung. Setelah lulus kerja dulu. Setelah lulus aku bekerja di perusahaan konglomerasi. Dulu pernah kerja di CT Corpora, grupnya Trans TV, ada media, ada fashion. Kan di CT ada fashionnya juga. Aku di business development, jadi terpapar banyak lah untuk kayak project acquiring a brand and all. It was really fun for me, tapi dapat undangan untuk mengabdi kepada negara. Aku diundang untuk masuk Bank Indonesia. Oh. Jadi berapa tahun sorry tadi yang di CT lalu Bank Indonesia? Bentar sih 6 bulan. Oh, 6 bulan. Terus karena ada kesempatan, biasalah kan masa itu kayak apa ya, pencarian jati diri kali ya. Yaudahlah coba Bank Indonesia, pasti orang tua mana sih yang nggak mau anaknya di government yang very safe gitu loh. Which I learn a lot, banyak banget belajar di Bank Indonesia sekitar 1 tahun, 1,5 tahunan lah. Banyak banget aku belajar. Mungkin kalau aku nggak kerja dulu, aku nggak prepared sih untuk jadi entrepreneur yang lebih ibaratnya tuh memikirkan semuanya tadi, segala aspek sebelum memulai. Emangnya di Bank Indonesia bisa, gimana caranya? Pengalaman di Bank Indonesia bisa? Nah, sebenarnya nggak ada hubungannya kan. Maksudnya kayak, kok Bank Indonesia sama hubungannya sama fashion? Iya. Tapi pola berpikir. Apa pola berpikir yang diajar? Nah, kalau di sana itu, everything, lo mau ambil keputusan apa, itu tuh di sana tuh harus kayak berdasarkan lo harus dari jurnal ini ngomongnya apa, dari ini. Jadi kayak itu tuh even sebelum lo ambil keputusan harus ada validasinya. Dari situ framework berpikir aku, kalau gue mau, kenapa gue harus jual harga segini? Jadi aku tuh harus mikir dulu, ngupas dulu, oh di industri di luar negeri gimana, begini gimana. Jadi itu kayak penuh pertimbangan sebelum aku tuh sekedar ya udah gue mau jualan, nggak sekedar jadi jualan doang. Itu satu. Yang kedua, menurut aku sih dari segi disiplin ya. Dari segi disiplin waktu aku di Bank Indonesia itu bahkan kita, makanya aku kadang-kadang suka kalau sekarang kayak anak-anak tuh gampang aja gitu datang ke meeting tuh telat. I was there before they came gitu kan. Karena aku tuh dididik untuk disiplin itu di atas segala-galanya. Waktu di Bank Indonesia ada kita tuh dididik militer di mana tuh at that time aku tuh benci banget. Gue ngerasa kayak gila ini gak hidup gue banget. Tapi ternyata aku ngerasa itu yang paling sampai sekarang bisa ngebentuk aku. Kita 10 hari apa 2 minggu gitu dibawa keluar kota yang mana tuh jauh banget dari kehidupan kita. Hidup seterbatas mungkin. Jam 4 pagi kalau udah lonceng bunyi lo harus udah di lapangan ready, dan itu mandi pakai air dingin. Gak ada alasan lo anak siapapun, background lo apapun. Di situ aku ngerasa kayak gini banget ya mau berjuang buat hidup gitu kan. Tapi aku ngerasa di situ aku kebentuk sih. Jadi kayak semua timpaan proses kehidupan aku tuh kayak bisa di-compile lah jadi satu tuh, which is kebanyakan sih pengalaman-pengalaman yang gak enak yang ngebentuk decision making proses aku tuh bisa dibilang lebih sharp lah kalau bisa aku bilang. I am a first time entrepreneur gitu. Tapi di saat dulu SMA lah misalnya, teman-teman gue pulang sekolah ya udah misalnya bisa aja kayak gue ekskul, gue ke mall, gue tuh pulang sekolah nggak pernah kelihatan. Karena apa? Pulang sekolah udah disuruh ikutan kerja waktu itu kayak bantuin perusahaan bokap untuk kayak bantuin loh itu cara ngitungnya apa segala macam. Anak SMA belum juga kuliah udah disuruh belajar accounting, hal-hal yang sebenarnya I don't like it at all, tapi sampai di titik ini aku berterima kasih sama kesulitan-kesulitan yang pernah aku alami sebelum waktunya lah gitu. Kalau misalnya dari bokap emangnya industri apa? Jualan apa? Ya seasonal entrepreneur, pernah di mining, pernah di transportation, sampai sekarang masih yang bertahan tuh transportation lah. Menarik ya, nggak ada fashion-fashionnya gitu? Tidak ada. And I was not going to fashion school. Iya. Tapi sebenarnya it's not about the industry.
it's about how to see the opportunity dan how to turn the opportunity becoming something. Karena kadang-kadang opportunity itu bisa ada di sekitar kita aja. Kalau gue sesimpel, sumpah lucu banget inspirasinya dari mana. Gara-gara aku duduk nih di restoran. Waktu itu di Pondok Indah Mall. Ada restoran favorit aku, restoran Jepang yang kita tuh bisa duduk di dalam duduknya tapi bisa ngeliat orang di luar. Deket bioskop waktu itu. Dan itu tuh bener-bener kayak orang lalu lalang. Aku duduk di situ. Kita kan kalau kenyang nggak langsung udahan ya, duduk dulu bengong-bengong. Dari 1 jam aku duduk, lewat banyak banget ibu-ibu bawa tentengan belanjaan brand-brand internasional semua. Aku hitungin tuh, hampir 7 dari 10 orang perempuan yang lewat itu mereka pakai hijab atau pakai scarf. Oh, dari situ inspirasinya. Dari situ, dari bengong-bengong habis makan gitu kan, kayak apa ya gitu kan. Jadi kayak hal-hal simpel di sekitar kita. And then I went down to the concierge. Biasanya kan kita nanya kan di concierge. Walaupun mall itu adalah ibaratnya mall rumah kedua dari SMA, aku mainnya ke sana. Tapi aku nggak gitu merhatiin selama ini. Sampai akhirnya aku tanya ke concierge, Mbak, ada nggak sih di sini tuh kayak brand yang jual scarf untuk orang-orang yang berhijab atau regular scarf aja lah. Oh, nggak ada Bu, kalau khusus untuk itu. Ya biasanya mungkin Ibu datang aja ke toko-toko baju. Mungkin biasanya mereka ada tuh di bagian aksesoris. Itu udah aku ngerasa kayak, how come nggak ada yang bisa, maksudnya nggak ada brand yang seriusin itu di saat Indonesia yang hampir 300 juta orang ini, 80%-nya kan Muslim. Dan surprisingly the data also said that like 20 years ago atau mungkin 15 tahun yang lalu, dari Muslim perempuan yang berhijab itu cuman 10%. Tapi sekarang 85% perempuan Muslim itu berhijab. Oh, jadi trennya naik. Naik. Trennya naik, nggak ada kompetisi. Trennya naik, nggak banyak yang main di market ini karena aku memang segmennya khusus. Aku pikirin memang I want something premium, tapi masih bisa di afford sama warga Indonesia. Dari situ aku pelajarin lah, maksudnya kayak rata-rata income di Indonesia itu berapa, mereka itu akan bisa afford di harga berapa dan segala macam. Jadi bukan berangkat dari gue bikin 10.000 mau jual 12.000, lebih dari what value I want to send to the market. Dari situ produk apa sih yang kira-kira tepat untuk mengisi kekosongan yang ada ini. Apakah cara mikir buat yang tas juga kayak gitu? Kan gue liat yang tas kan misalnya kayak international brands ya, apa Tory Burch lah, Yeah. Kate Spade lah, itu mungkin tasnya 8 juta gitu misalnya. Dan I saw your pricing kan sekitar 2 juta gitu kan. 2 sampai 4 juta. 2 sampai 4 kan. Iya. Apakah itu secara sengaja gitu? Oh, di sini agak vakum. Dan juga considering kayak mungkin income rata-rata di Indonesia berapa, Iya. makanya ini yang gendut Betul, gitu. betul. For me, jadi sebenarnya itu benar banget apa yang lo bilang. Cara berpikir aku tuh gini, kita tuh nggak bisa meng-apple to apple kan standar market antar negara. In the Western countries, affordable premiumnya itu ada di Kate Spade, Tory Burch, Michael Kors, we name it. Nah, bagi mereka itu inspirasinya mereka juga banyak banget orang yang pengen pakai barang bagus fashion, tapi mereka nggak mampu because the luxury things is like 25 million starting ya kan. Jadi mereka main di starting 10 jutanya itulah. Itu bagi mereka itu affordable premium. Tapi when it comes to Indonesian economy yang mana kita 270 juta penduduk, di mana kita itu kalau kita compare dengan negara-negara barat kan average income kita jauh ya dibandingin mereka. Jadi aku ngerasa it cannot be applied, apa yang berlaku di Western countries itu nggak bisa berlaku di negara kita. Terutama di negara-negara berkembang kayak Indonesia, mungkin Thailand. Jadi aku ngerasa there has to be some new standard untuk market kita ini. Kita nyontek dari mana sih standarnya? Ya bikin standar sendiri Nggak bisa gitu loh. nyontek ya, nggak ada bisa. contohnya soalnya. Karena contoh Tory Burch when it comes to Indonesia, it is becoming very expensive and it is becoming not affordable premium or affordable luxury anymore. Ya, udah 2 kali UMR. Udah, iya. Nggak makan 2 bulan, nggak minum 2 bulan. Itu 5 tahun lalu. Sekarang udah 3 kali UMR, bro. Oh gitu. Iya. Jadi aku ngeliat itu dan aku ngerasa aku nggak mau nih warga plus 62 ini jadinya nggak dapat barang bagus gitu loh.
Pilihannya apa? Kalau lo mau tetap kelihatan kayak gue itu pengen pakai barang bagus premium, pilihannya beli yang luxury sekalian tapi nunggu mungkin ngumpulin gaji berapa tahun baru gue bisa beli, atau gue beli KW-nya. Iya nggak Atau sih? pakai pinjol. Iya. Dan aku nggak mau itu. Aku nggak mau teman-teman wanita Indonesia yang sangat-sangat keren ini pakai barang KW. Aku maunya pakai barang original, kualitinya oke juga, comparable, and we can compete. Disitulah aku masuk. Aku ngerasa kayak I have to set a new standard. Nggak harus gue benchmark ke harga sini atau ke harga sini. I will have my own standard. Dan alhamdulillah it works. Karena juga sekarang itu semua customer tuh kritik banget. Apalagi Gen Z. They want to know. They want to know the factor. Nggak lagi melulu tentang kayak gue beli ini untuk status, nggak lagi melulu untuk itu. Tapi mereka juga harus tahu worth it-nya, value-nya dan segala macam. Disitulah aku ngelihatnya semakin kesini, di bisnis apapun transparency is everything. Contohnya kayak apa? Memberikan transparansi dari jual scarf atau tas. Kita bahkan kayak nge-reveal kan proses produksinya seperti apa, kita ajak tur ke factory kita, karena aku ngerasa customer tuh berhak tahu gitu loh, how clean we are making, to have the production is very clean and neat gitu. Mereka bisa lihat sampai ke balik layarnya gitu kan, bahkan terus kayak kita misalnya contoh recently we launch our bag, leather bag, terus kita lagi nyoba hal baru, kita ceritakan. Kita improving our quality which we are using misalnya Italian leather. Itu kita komunikasikan. Karena aku ngerasa masyarakat sekarang itu gak bisa lagi kayak dibuai dengan sekedar iya itu barang mahal ya karena ya barang mahal. Gak bisa kayak gitu lagi. This is Italian leather, craftsmanship-nya seperti apa. Jadi melalui campaign yang bercerita itu customer jadi lebih engage. Mereka juga beli jadi kayak lebih pede lah gitu. Dan aku berusaha untuk transparan dan kalau kita salah kita ngaku salah. Nggak usah terlalu banyak belibet belok kiri kanan cari alasan. Emang contoh apa? Kayak pernah lakukan kesalahan gitu? Contoh, jadi perjalanan kita ke sini tuh kayak memang panjang ya. Nggak langsung kayak tiba-tiba kita jadi Italian leather bag gitu kan. Dulu tuh Button Scarf itu jual tas tuh dengan material tuh PU atau vegan leather lah sering disebut, which is nggak ada salahnya juga dengan price point yang bisa dibilang premium tapi with a good quality PU. Turns out customer kita, ya gue juga dulu kan waktu zaman kuliah kan juga belinya ya atas PU lah. Misalnya contoh, boleh nyebut merek gak sih? Gitu dari tadi udah nyebut. Iya ya. Contoh misalnya kayak Charles & Kate, they produce PU juga kan. Which is dengan harga kayak 1,5 juta, yang kayak gitu-gitu. There's nothing wrong with that. Button Scarf juga jualan di harga segitu. Kalau kita beli tas seperti itu, produk seperti itu, I know in the end, ini tuh ada masa lifetime-nya. In 2 years mungkin kulitnya mulai terkelupas atau apa, which is aku as a customer I'm fine karena I know what I pay gitu loh. Tapi turns out customer Button Scarf itu punya ekspektasi yang sangat tinggi karena kita dari scarfnya itu memang ibaratnya tuh kualitinya emang udah top notch banget. And at that time aku jadi belajar bahwa I already put expectation to my customer dan kita juga mau bertanggung jawab untuk itu. Sampai akhirnya ada di tahun mana ya waktu zaman Covid aku inget ada salah satu customer kita yang mengungkapkan lah kekecewaannya, kok gue beli tapi ngelotok dan segala macam. Even though itu udah lu belinya tahun lalu gitu loh. Tapi maksudnya I understand that mungkin karena di Indonesia ini okay, I'm buying something premium, I want more gitu. Kita akhirnya recall produk-produk itu. Refund jadinya atau gimana? Nah, kayak Toyota, kayak merek mobil lah misalnya, walaupun mereka udah puluhan tahun, mereka itu udah mengeluarkan tipe-tipe yang fenomenal, semua orang pakai di seluruh dunia. Ada masanya juga nggak sih jatuh recall karena misalnya produknya yang ternyata pas udah di launching ada kesalahan teknis harus di recall. At that time memang ada satu produk yang pas kita udah kebetulan udah launching, kita ngerasa ada yang menyebabkan teknis suatu produksinya mungkin ada step 1, 2, 3, 4. Step 4-nya ini agak sedikit tidak sesuai yang step yang seharusnya sehingga memang menyebabkan
suatu defect lah. Let's say mungkin kalau harusnya 2 tahun dia baru mulai peeling off, tapi ini mungkin udah jadi 4-5 bulan. Akhirnya kita recall produknya dan kita bertanggung jawab. Akhirnya teman-teman customer boleh pilih either you want the money back or you want to change to another product gitu. Dari situ kita belajar banget sih. Aku ngerasa itu sih termasuk masa-masa terendah ya. Kita ngerasa kayak apakah kategori kita ini harus kita kill, tapi gue kalah dong kalau seperti itu dan berhenti sampai di situ. Jadi aku ngerasa kayak ya kita ambil aja momen ini sebagai momen kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Toh brand yang umurnya 100 tahun yang sekarang ada di mana-mana di dunia, nggak mungkin mereka nggak pernah punya kesalahan. As long as we want to admit dan kita bertanggung jawab, we show that kita tuh punya good intention. Kita nggak mau jual tipu-tipu. Akhirnya customer kita support kita. Akhirnya kebanyakan refund atau mereka pilih? Mereka kebanyakan pilih produk lain. Oh, pilih produk lain. Iya, mereka kebanyakan memilih untuk beli produk lain karena banyak juga yang mereka pengen yang lain juga, tapi kemarin lebih memilih itu dan sekarang ada kesempatan untuk ya udah gue tuker, why not gitu kan. Dan akhirnya itu membuat aku ibaratnya tuh kayak benar-benar pivot the strategy. Oke, kita sekalian aja deh udah terlanjur nyebur, itu harus bener-bener serius. Akhirnya kita upgrade semua. Tas kita future production itu semuanya genuine leather untuk memenuhi ekspektasi customer kita yang memang they really believe in Button Scarf doing only the very best quality. Keren. Itu nggak defensif juga gitu kali ya. Itu yang customer justru malah ngeliatnya sebagai hal yang positif ya. Iya, aku nggak dan tapi aku nggak yang kayak berkoar-koar gimana sih. Kita lebih kepada gini. Feedback apa kita tampung dan kita bahas internally di balik layar dan kita come up with solution. Biasanya lebih ke kayak gitu karena kalau belum apa-apa, belum ngumpulin informasi secara matang kita udah bereaksi, takutnya salah reaksi kan. Iya. Nah, some people yang mungkin nggak sabar, apalagi aku juga di sosial media gitu kan, itu tuh udah caci maki tuh. Kok lu diem aja sih kok gini. Padahal kita sedang mempersiapkan sesuatu gitu loh. Iya. Tapi semua itu aku ngerasa customer kita adalah semuanya over 65% of our customer yang bisa bawa kita sampai hari ini itu adalah returning customer. Yeah. Jadi mereka yang membersamai kita, perjalanan kita yang percaya bahwa we have a good intention, we are a brand, we are a living brand gitu loh. Kita juga punya salah, kita mau selalu improve untuk menjadi lebih baik. Jadi customer kita tuh selalu, alhamdulillah sampai sekarang sih kasih full support lah untuk itu. Nah, pengen dengerin seorang Linda waktu ngebikin Button Scarf dari awal deh. Ini kan yang sisi sekarangnya nih dan juga Mystic yang kemarin. Di awalnya tuh modal yang dikeluarin tuh berapa gitu? Boleh spill nggak? Boleh. Ini lebih kurang lah ya. Jadi waktu itu kan aku udah lucu juga sih. Gue waktu itu resign kan dari BI. Tapi bukan mau jadi. Jadi berarti baru 2 tahun kerja dong? 6 bulan di CT, Iya, 1,5 tahun, resign langsung jadi entrepreneur. Betul, gitu. baru 2 tahun kerja. Aku resign, tapi bukan alasan aku resign itu untuk jadi entrepreneur. Oh gitu? Jadi awalnya resign itu gara-gara kita kan kalau mau ngabdi sama negara ya biasalah. Aku perempuan terus kayak ada resiko kalau kerja di bank sentral itu kita tuh bisa aja ditempatkan di seluruh cabang. Bisa juga di luar negeri, bisa juga mungkin di Papua atau di mana. Aku tuh penempatannya kebetulan nggak di Jakarta, tapi aku jadi kayak dilema gitu loh. Sebenarnya gue maunya apa sih? Gue mau karir atau gue mau ini? Tapi eventually aku tuh memilih pengen tetap punya karir, pengen berkarya, tapi gue nggak mau jauh dari suami gue. Waktu itu masih zaman bucin kan, baru kawin ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk aku kayaknya and this is udah cukup aku belajar setahun ini. The stability is not what I want juga, karena ternyata jiwa roller coasternya memanggil-manggil gitu. Dengan suatu rutinitas bikin report apa itu tuh nggak jiwa aku. Jadi akhirnya nekatly keluar tanpa ada planning apapun. Rada-rada sih emang. Berharap dulu kayak apa gue jadi ibu rumah tangga gitu kan. Tapi ternyata pas udah keluar nggak langsung bikin Button Scarf, sempat bantu juga karena aku finance, sempat bantu kliennya suami aku untuk restructuring company-nya. Terus pas restructuring company-nya karena industrinya di
multi finance, ketemu lagi aku OJK Bank Indonesia, kata aku emang hidup gue nasibnya begini gitu kan. Tapi it was fun. Di momen itu aku nggak terlalu inilah ya, maksudnya dari segi waktu aku punya waktu lebih untuk berpikir lah. Waktu itu galau-galau kayak ambil CFA juga, kepengen jadi certified financial analyst. Ya. Tapi waktu itu karena waktu ambil CFA lagi hamil, setiap kali kelas CFA gue tidur. Jadi aku bilang, what I want, oh my God gitu. Jadi akhirnya di saat yang tadi aha momen di restoran itu, karena lagi bengong sama nasib gue ke depan, teman-teman gue di BI udah kayak, kan aku masih di grup, gue ketua arisan. Jadi gue I have to stay in the group. And then kayak mau ngumpulin orang-orang, pas giliran ngumpul-ngumpul kayak ngomongin kayak sumpah jadi kayak ngerasa FOMO banget. Teman-teman kayak iya dia dinas ke New York. Oh dia ini beban banget gak sih? Gue kayak keputusan gue salah ya gitu. Akhirnya aku ngerasa kayak if I want to do something I really have to make it gitu kan. Jadi di saat itu dapat inspirasi, aku langsung ngobrol sama suami aku. Gue tahu gue mau ngapain dalam hidup ini gitu kan, ngobrol pilotok lah biasa malam-malam. Terus kayak surprisingly suami aku tuh langsung kayak it's okay as long as you're happy. Mungkin dia stres kali ya kalau gue ngeluh-ngeluh mulu gitu kan. Akhirnya dapet restu dari suami. Pilihan lainnya terus and then actionnya apa? Butuh capital dong. Tapi aku udah sok-sokan bilang ke suami aku, gue nggak inilah mulai dari apa yang ada aja gitu kan, nggak mau ngerepotin atau gimana. Akhirnya aku mulai dengan apa? 40 juta rupiah. Dan kebetulan waktu gue kerja di BI dapat banyak ini kartu kredit atau apalah gitu. Dulu tuh sesimpel whatever I can pull the cash, I pull it out gitu. Jadi 40 juta cash yang aku punya dari sisa jual mobil, resign dari BI, aku waktu itu beli mobil, tapi intinya balik-balik duitnya sisa 40 juta lah. Dari situ lah. Terus breakdownnya kayak gimana? 40 juta, kayak penggunaan uangnya ini untuk apa aja? Nah, karena aku juga kayak nggak langsung kerja sama pabrik atau apa, karena kayak what can you get with 40 juta gitu. Iya. Tapi aku ngulik banget. Jadi aku gunakan waktu aku 3 bulan gitu untuk riset. Pertama aku riset produk dulu. Itu riset produk dengan diri aku sendiri, modal laptop dan modal penasaran, tanya sana sini. Ya paling transport lah ya. Belum punya pegawai lah, itu nggak, ibaratnya duit jajan dari suami lah masih gitu kan. Tapi aku udah mateng banget. Aku mau tahu produknya apa. Jadi si 40 juta nih ibarat tuh masih oke lah, aku beli kain, bahkan gue explore sendiri. Bagusnya tuh gimana sih untuk di tropical countries, terus kayak supaya orang tetap nyaman. Jadi itu bener-bener kayak orang gila deh gue dari pagi sampai malam karena aku ngerasa aku ini bukan siapa-siapa. If the product doesn't speak, matilah, aku nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Jadi di situ sih belajarnya. Dan awalnya itu semua I throw it into the product development. Product development, fokusnya. Product development and production juga waktu itu. Jadi kayak 40 juta kan gak sampai kemana. Jadi akhirnya dari tarik. Kayaknya mungkin waktu itu 100 juta ya. Produksilah produk pertama kita. Dan yang terjadi adalah apa? My first product 1,000 pieces is cannot be sold. Cannot be sold? Cannot be sold. Karena when I thought it was already perfect, waktu diproduksi ada aja masalahnya. Karena ini pengalaman pertama kan, kayak mungkin aku salah komunikasi, lu guntingnya ke sini tapi salah atau gimana akhirnya nggak bisa. Aku bilang kayak apa gue berakhir sampai di sini, hilang aja ini semua duit nguap. Jadi aku harus cari cara lagi kan. Tapi aku ngerasa ya masa belum sampai launching produk gue udah nyerah gitu. Akhirnya aku cari cara gimana caranya, apa yang bisa gue jual, bahkan emas my mom itu kayak nenek punya apa lagi yang bisa aku ini, karena aku ngerasa I already started something dan gue nggak mungkin semua tenaga, pikiran dan hati itu udah gue curahin, masa berhenti sampai di sini doang gara-gara 1.000 pieces ini gagal. 100 juta udah habis berarti di awal. Nggak habis banget, tapi maksudnya kayak ya udah ibaratnya udah di sini lah. Pegawai nggak punya, jadi nggak ada beban. Waktu itu aku memberdayakan ibu aku, tante aku yang ikutan, inilah semuanya lah gue berdayakan. Gue cuma janjiin nanti, sekarang lo bantu dulu gitu kan. Jadi sampai akhirnya
long story short, dapatlah gue dari tetap aja akhirnya gini ke suami, ya dikit aja deh gitu kan. Tapi gengsi juga, aku nggak mau kasih tahu masalah aku gitu bahwa 1000 piece ini gagal gitu kan. Karena kalau walaupun dia udah blessing, kalau dia tahu 1000 piece itu gagal, emang ngapain lo main kain? Emang bukan dunia lo gitu kan. Tapi di situ aku tertantang. Dan yang kedua kalinya ini udah pakai nggak duit gue lagi nih, udah melibatkan ibaratnya third party, walaupun itu was my mom dan apa. Tapi aku ngerasa ibaratnya tuh beban yang dipikul tuh jauh lebih berat. Tapi disclaimer dulu, walaupun my father is an entrepreneur, tidak sepeser pun aku ibaratnya tuh melibatkan dia untuk bantu aku atau apa. Jadi akhirnya setelah dapat itu, untuk yang kesekian kalinya produk aku benerin, sampai akhirnya itu ibaratnya tuh kayak nyari untuk nge-perfecting produknya itu, aku tuh sampai tidur tuh 3 jam doang. Saking nggak ada orang lain yang bisa bantu gue to make it happen unless gue benar-benar work it out. Sampai akhirnya kita launching pertama kali, kita punya ciri khas yang sangat beda dengan yang udah ada di market. Kita punya sesuatu hal, kalau orang pakai button scarf dari jauh tuh orang udah tahu itu button scarf. Kita punya trademark kita bahwa pinggiran hijabnya button scarf itu sangat-sangat khas. Aku ngerasa worth it, 1000 pieces itu aku buang. Kalau aku launchingin demi untuk menyelamatkan modal yang udah di throw in ke produknya, kita nggak akan sampai ke titik ini sih. Tapi aku stubborn enough, kalau produknya nggak perfect gue nggak mau launching. Gitu. Terus akhirnya kejual, market responnya gimana yang first launching itu? Gila, gue kan bukan siapa-siapa ya, follower gue tuh nggak ada. Tapi di saat itu sosial media masih nggak kayak sekarang. Ini 2016 kan soalnya. Iya, nggak se-crowded sekarang. What I did was I launched it in our website, pede banget kan. Bikin Instagram, organik semuanya. I spend every single day 2 to 3 hours untuk kepoin orang, akun-akun yang jadi target market kita. Aku tuh akan likein foto-fotonya mereka tuh 10 sampai 20 foto mereka, aku spamin lah. Waktu itu nggak kayak sekarang, lu nge-spam di blog gitu kan. Zaman itu enggak. Oh. Zaman itu literally, jadi satu hari aku literally dapat bayar dari nge-spam orang. Oh, gara-gara nge-like dapat attention Nge-like, mereka. iya, atau misalnya komen, kasih love di postingan mereka. And then dia akan tertarik untuk lihat page kita kan. Nah, di saat lihat page kita, sumpah apa sih ini, aneh banget sih, scarfnya nggak kayak biasa. Jadi orang tertarik untuk akhirnya convert, untuk tanya lah gitu. Memang banyak traffic masuk itu nggak langsung ke website bro, jadi masuknya ke WA. Tapi aku dengan segala cara lah arahkan mereka masuk ke website. Bahkan sampai aku bantu lah gimana caranya supaya lo registrasi ke web. Kalau lo registrasi ke web, lo dapet ini, nanti lo bisa kumpulin poin. Dan itu siapa yang ngelakuin? Adminnya aku, yang nge-spamin aku, yang ngirim paket aku, malam-malam masukin ke buku akunting kan, mau nggak mau kan, hari ini ke orderan ada berapa, literally bener-bener kayak from scratch. I started in my living room. Dan alhamdulillah surprisingly di bulan pertama itu memang langsung ada omsetnya gitu loh. Aku ingat banget tuh bulan pertama, karena kita launchingnya itu akhir bulan, itu nggak consider bulan Maret akhir. Jadi di April itu pertama kali omsetnya 15 juta apa 20 juta gitu. Bagi seseorang yang memulai udah segitu tuh kayak yang cuman kerjaannya nge-spamin orang, gue rasa wah ini ada harapan nih gitu. Dari situlah aku langsung kayak cepet gitu loh, dari 15 juta ke 100 juta tuh nggak nyampe 2-3 bulan. Oh, omsetnya 100 juta sebulan? Iya. Dalam waktu 2-3 bulan gitu? Iya. Tapi dapatnya dari mana? Ini berarti? Purely social media dan organik berarti? website. Organik banget. Karena nggak ada siapa-siapa, aku bukan orang yang punya nama. Di saat, tapi aku juga waktu itu memang sudah pilih. Yang akan gue kepoin, yang akan gue likein, orang-orang yang misal contoh itu kan udah nunjukin status dia, misalnya udah tasnya udah Tory Burch misalnya, atau misalnya yang dengan dia mampu beli tas itu, she would be able to buy my scarf yang 300.000 gitu kan. Tapi emang to be honest, banyak banget di awal-awal pertanyaannya gini, emang terbuat dari apa sih kok mahal banget? Di situ aku justru tertantang untuk kayak buktiin, kalian beli dulu deh produknya, nanti pasti jadi ketagihan. And it's true.
Dan aku rajin, akhirnya dari situ kan kepengen grow exponentially, nggak dari 100 juta habis itu jadi 120 juta, pengennya langsung cepet gitu kan. Akhirnya yang aku lakukan adalah setiap kali ada bazar, event offline, aku selalu ikutin. Iya, tahu tuh zaman-zaman itu kan banyak bazar. Iya, bahkan aku pernah ikut bazar yang aku tuh lupa kalau aku daftar. Terus tiba-tiba diteleponin sama orang IO-nya. Mbak, ini kita udah pasang pelangnya, kok kamu gak loading in? I was like, hah? Wah, gue inget banget waktu itu gue lagi di Majestic ngurusin kain. Yang aku tuh belum bayar. Aku pikir kalau kita nggak bayar tuh yang nggak qualified untuk ikut gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu semua cash flow lagi habis beli buat beli restock barang. Sampai akhirnya gue bilang, Mbak, gue belum bayar lagi. Akhirnya baik banget lagi, IO-nya bilang besok lo nggak apa-apa ikut dulu, tapi besok sore setelah closing bazar hari pertama lo bayar ya. Oh, oke. Gue bilang how can I make it ya. Dan setiap kita IO-nya itu tuh nggak collect data setiap hari, berapa omset lo dan segala macam. Dan penjualan gue setengah hari itu gue langsung bisa bayar si booth itu. Direkap lah 3 hari kita di sana, dikasih insight sama yang punya event. Omsetnya Button Scarf masuk ke 10 besar di event kita. Di situ aku semakin pede. Berarti produknya ini mendapatkan validasi bahwa orang-orang tuh suka gitu. Dan aku dari situ makin mulai berani. Dari situ udah pinjaman peer to peer lah, segala cara gue pakai. Nah, tapi gini nih, kan yang berarti kan waktu udah rolling gitu ya, 100 juta, 200 juta sebulan. Itu datangnya dari organik, dari mana nih funnelnya? Kan yang gue bayangin ada 3 kan? Jadi ada 3. Website, WhatsApp untuk orang-orang yang gak bisa banget di move ke website. Berarti dari IG lah, IG atau website tapi ke WhatsApp gitu berarti ya? Oke. Dan itu event offline. Event offline. Dan biasanya gini, mereka yang sudah ketemu kita sekali di event offline, mereka akan engage kan ke kita. Dia nih pakai. Nanti karena scarf kita tuh seunik itu. You can see the different. Kalau sekarang semua orang udah ngikutin teknik itu, laser cut, dan semua orang pakai kayak metal logo di scarfnya. Tapi at that time it was only button scarf. Jadi semudah itu untuk dapetin attention. Karena misalnya orang pakai nih, orang tuh kayak sumpah unik banget, apa sih? Orang tuh jadi kepo. Dan akhirnya customer itu word of mouth-nya cepet banget. Nah, apa yang lu lihat yang dibandingin sama, kan sering ngikutin bazar kan? Iya. Bazar kan ada 1001 brand lah gitu kan. Dan mayoritas kan nggak kemana-mana. Iya. Gitu kan? Apa yang lu lihat yang salah di mereka, yang mereka seharusnya tuh melakukan berbeda? Apakah dari segi produknya harus ada differentiation? Of course, I always say, winning strategy always produk. Lo walaupun sejago apapun marketing strategy, not to bring down marketing things, it is supporting, number one yang paling support. Tapi kalau produk lo tuh ibaratnya tuh busuk, lo mau pakai poles, pakai apapun juga ujung-ujungnya tetap aja gitu. Kembali ke ujung-ujungnya tuh ke produk. Makanya aku ngerasa kalau kita lihat contoh lah ya, sampai brand-brand besar kayak Apple segala macam pun, kalau nggak karena produk udah ditinggalin. Walaupun harganya udah melambung setinggi apa, it's because the product is winning gitu loh. Yeah. Jadi dari segi aku ngerasa di antara misalnya 200 tenan di saat itu, memang produknya Button Scarf yang paling beda dan unik sendiri. Menarik. Nah, terus dari tadi kan lu kan bilang 3 gitu kan. Kok gue nggak pernah dengar e-commerce? Padahal kan e-commerce tahun 2016 kan saat itu lagi ngebakar duit. Nah, waktu itu e-commerce yang kayak kita tahu sekarang kayak ijo oren, itu kan belum terlalu masuk fashion. Lo beli e-commerce kayak gitu beli apa? Beli elektronik misalnya. Dulu kan ada juga yang merah, itu lebih kuat ke elektronik dan segala macam. Jadi mereka itu belum terlalu melirik kita. Tapi ada 2 e-commerce yang aku tuh masuk e-commerce setelah hampir setahun. Jualan dengan cara tradisionalku itu masuk ke website dan akhirnya masuk ke e-commerce yang khusus untuk fashion. Di zaman itu ada namanya Hijabenka dan ada Zalora dan ada Hijab waktu itu. Tapi setelah gue hampir setahun dan itu pun kayak menjadi tambahan sales channel aja lah dari yang website gitu, karena memang dari awal aku tuh kayak ngerasa gue
pokoknya harus bikin website gue ini hidup. Nggak ada cara lain. Karena I know in the end kita nggak bisa ketergantungan sama rumah orang. Rumah kita sendiri yang harus kita pelihara, tapi kalau kita nggak pelihara dari sekarang walaupun berdarah-darah, sampai kapan kita mau ngumpulin traffic untuk datang ke rumah kita gitu. Tapi kalau aku dulu kerjasama sama kayak e-commerce yang khusus fashion itu, lebih kepada nge-push mereka untuk outright buying. Jadi mereka beli putus ke kita, nanti mereka keep stoknya. Dan aku suka bikinin edisi-edisi khusus supaya ibaratnya nggak ada competition nih antara market mereka sama yang ada di website aku waktu itu. Iya, menarik. Gitu. Nah gini kan bikin website kan gue rasa semua orang tahu lah cara bikin website. Bikin website itu step yang paling gampang ya. Betul. Tapi yang susahnya itu buat bikin orang beli. Iya. Nah, berarti kan harus ada yang organik maupun yang paid gitu kan. Iya. Dan your strategy kayak gimana? Apakah organik ada paid ads-nya atau enggak gitu? Jadi Button Scarf baru memulai paid advertising itu 2018. 2 tahun. Setelah 2 tahun semua duitnya untuk produk, inventory, production, dan small operational cost. Kita selalu keep it low. Dan baru berani nendang ke marketing itu karena aku juga ngerasa gini, kalau misalnya kayak kita mau main di digital ads, paid ads gitu-gitu juga harus punya strategi yang tepat. Betul. Dan di saat itu gue ngerasa I'm not strong in this. Jadi aku daripada ibaratnya cuman kayak sekedar klik aja ngasal and then buang duit, mending aku fokus bagusin produk aku, bikin orang bener-bener trust dengan produknya. Dan alhamdulillah at that time word of mouth itu works banget dan social media organik masih works. Di akhirnya 2018 kita mulai paid ads ke Meta dan Google dan segala macamnya. Ya mulai dari 2018 sampai sekarang ya ketergantungan tidak bisa keluar dari tetap harus ada budget yang disisihkan. Berarti kalau kayak gitu orang yang ke website itu sebenarnya bukan orang yang discover Button Scarves dari Google, tapi dari orang yang ke IG. Habis itu mereka check out-nya di website gitu. Almost 100% dari 2016 ke 2018, iya. Tapi sejak kita paid ads, it is even growing more. Sejak kita paid ads, itu kita grow 1 tahun 3x, 4x gitu. Karena di saat itu juga waktu kita 2018 mulai paid ads, lokal brand yang lain itu malah belum mulai paid ads kayak gitu. Malah mereka masih... Ya tadi yang masih kalau order lewat WA apanya yang mau lo paid ads gitu kan. Mau ditarik funnelnya kemana? Ke sosial media ujung-ujungnya masuk ke WA lagi kan. Tapi kalau kita memang kita paid ads itu untuk masuk ke website kita dan conversion. Itu kan semua bisa keukur. Gue spending 10.000, kita tuh pernah di masa dimana gini. Kita spending 100 juta, balikannya tuh bisa sampai 2,5 M. Di saat itu. Sekarang boro-boro. Sekarang udah bener-bener kayak everybody is there. Kan sebenarnya kolamnya marketnya itu aja orang-orangnya yang kena lagi. Kalau dulu misalnya 3 kali lo ngelihat advertisingnya kita, nggak mungkin lo nggak klik. Tapi sekarang setiap nge-scroll isinya advertising, jadi udah kayak nggak se-efektif dulu gitu. Iya. Nah terus ya berarti kalau misalnya secara fokus, apakah ada fokus untuk di organik juga? Jadi kan kita ngomongin kayak SEO, ya. Ada berusaha untuk naikin dari ranking SEO-nya juga gitu. Betul. Ada juga kayak gitu. Betul. Tapi kok lu bisa ngerti kayak gituan? Maksudnya ini maksudnya kan gini, yang gue nggak ngerti tuh kok lu bisa ngerti funnel, bisa ngerti website, given your background gitu maksudnya. Iya, sebenarnya to understand everything is just we need to have the mindset of learning every single day. Kayak aku tuh ngerasa kayak sampai sekarang setiap hari aku tuh pengen selalu belajar hal baru. Apalagi kan di industri ini, kalau kayak bosnya aja nggak ngerti ya, apalagi anak buahnya jadi kayak gue harus look up ke siapa, ngomong sama bos lo nggak ngerti apa-apa. Jadi setidaknya aku berusaha untuk mengerti walaupun secara generalis. Supaya whenever my team reported to me, aku bisa kasih feedback tuh yang mereka tuh ngerasa ya benar gitu. Enggak yang ya bos gue bego lagi nggak ngerti gitu kan. Jadi aku selalu berusaha belajar. Even tadi on the way ke sini aku lihat berapa menit, 1 jam. Aku dengerin tadi podcast mantep-mantep isinya. Thank you ya, hopefully ini jadi mantap juga. Saya banyak belajar juga. Cuman itu gue sangat setuju sih dari segi website ya. Itu tuh menurut gue penting banget. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin platform yang tadi lu bilang kan.
kontrol bukan di kita gitu. Betul. Pertama itu, terus kedua fee-nya bisa dinaikin kapanpun gitu kan. Sekarang Nah itu naik dari terus itu. free jadi the most painful thing, banyak banget, kasihan banget UMKM yang akhirnya nggak bisa keep up. Iya. Karena margin mereka nggak seberapa. Benar. Terus mereka kan nggak ngerti hitung-hitungan, ternyata ada operational cost, ada ini, ada itu. Pas dihitung ujung-ujungnya minus. Dan akhirnya ya udah tutup toko. Nah akhirnya yang bertahan ya hanya yang giant Benar. akhirnya gitu. Iya. Sayang banget. Padahal ya itulah, kadang-kadang banyakan kita kepengen jalan pintas kan. Walaupun sekarang kita nggak menutup funnel itu. Kita sekarang jualan di semua e-commerce. Tapi we control everything. Benar. Ibaratnya Punya kalau database-nya juga. iya, ibaratnya kalau besok kita nggak jualan di e-commerce, kita masih punya sales channel kita sendiri gitu. Setuju. Ya, kalau misalnya teman-teman punya bisnis, gue encourage untuk belajar bikin website sendiri. Ya, gue udah pernah interview satu orang yang jago, nanti gue taruh link di deskripsi. Iya. Terus kalau misalnya dari website, ada nggak sih orang-orang dari luar negeri yang actually jadi purchase gitu? Ya. Nah, lucunya karena di awal kita itu udah bikin websitenya buttonscarf.com, tidak co.id gitu. Oke. Jadi udah feel-nya tuh udah kayak orang tuh bisa terkamuflase, nih brand apa sih? Oh, sama Inggris juga. Dan Buttons komunikasi Scarf. di website tuh selalu Inggris juga. Iya. Walaupun salah-salah, inget banget di awal-awal itu Oh, gitu. grammatically salah semuanya. Karena nggak ada yang ngerjain kan, ibaratnya tuh kayak nggak terlalu kepikiran laksana. Tapi dengan kayak gitu, di awal the first 3 months, luckily ada yang dari Malaysia convert. Oh, sejak 2016? Dari 2016. Dan dari awal juga aku memang kekeh. I want to open international shipment. Dari 2016? Iya, dari 2016 aku cari-cari payment gateway yang bisa bantu kita untuk terima pembayaran dari luar negeri gimana pun caranya. I'm lucky that I have friends yang seangkatan aku waktu itu kerja di Veritrans ya, yang sekarang jadi Midtrans. Ya tanya-tanya dan segala macam ya, ternyata bisa. Aku ingat banget dulu tanda tangan kontraknya, aku sampai datang ke kantornya, gue ngerasa kayak wah udah kayak mau tanda tangan jutaan dolar, padahal transaksinya berapa sih gitu kan. Tapi ini yang membuka pintu, justru kita punya konsisten customer dari Malaysia. Karena teknik yang aku pakai untuk tadi yang organically kepoing orang, aku kepoin customer orang Malaysia juga. Di like-likein juga. Bener. Jadi memang ibaratnya ini kayak aku ngelihat, oh ini target market. Apalagi misalnya dia convert, let's say misal, besokannya dia beli. Kan aku juga tahu datanya, kayak familiar. Aku lihat dia, orang-orang yang nge-follow dia dan yang dia follow, aku liatin kan yang ibaratnya punya interest yang sama. Like-likein juga. Iya. Bayangin nggak tuh, kerja keras nggak tuh? Anak gue udah tidur, suami gue tidur, Bagian udah like-likein. nikmat banget. Aku tengah malam kerjaan aku gitu. Dan kalau kita nge-like-in tengah malam, besokan paginya notifikasi yang akan mereka lihat kan spammingan gue. Jadi itu tuh kayak behind the story yang orang-orang pikir, ya tinggal bayar iklan sekarang udah beres. Nggak gitu ya di awal gitu. Jadi dapat customer dari Malaysia dari 2016. Bahkan fun fact, di saat aku register mau masuk ke Hijabenka, account manajernya bilang gini, oh mbak tuh brand Indonesia, saya pikir brand Malaysia. Karena kita ngepost di Instagram customer kita orang Malaysia gitu. Kita kan kayak suka pakai, misalnya ada yang pakai nge-tag kita bangga Repost dong gitu. kita mau ngepost gitu. Jadi waktu itu dia berpikir, oh kenapa kita nggak ajak Buttonscarf? Karena kita pikir yang pertama Buttonscarf harganya mahal, yang kedua Buttonscarf tuh brand Malaysia. Kita pikir nanti shipmentnya ribet. Ya kemana aja mbak, saya ini emang udah dari sini dari awal gitu. Nah akhirnya dari situ kita mulai deh terbuka untuk semakin ibaratnya ini, semakin pedenya tuh karena apa? Di awal aja kita udah bisa punya conversion dari luar negeri. Jadi kita ngerasa kayak kayaknya produknya tepat nih untuk bisa diterima ya. both market Indonesia dan Malaysia gitu. Terus cara treatmentnya apa? Pasti kan berbeda dong, taste mereka. Iya, Lalu betul. kayak gimana cara, bahkan brand marketingnya pun juga berbeda. Kayak misalnya di IG apa yang ditampilin, mungkin artis yang kita atau influencer yang kita pakai mereka nggak kenal. Betul, gitu kan. betul. Makanya pertama kali kita masuk ke Malaysia yang serius, yang kita bikin tim di sana, kita punya waktu itu 3 toko pertama kita di sana, kita akhirnya hire brand ambassador Malaysia.
Yang mana dia Tahun berapa ini kira-kira? 2020 ke atas kok itu. 2020. Oh, udah buka brand udah- offline. Branch offline. Udah berarti. buka, udah 3 toko kita. 3 toko. Udah 3 Tahun toko 2020, kita. waktu COVID. 2021 deh itu. Karena kita 2020 itu ngedeal 2 toko kan, jadi kayak emang rada nekat lah. Boleh cerita nggak kok bisa deal 2 toko? Kan lagi COVID. Itu sebelum COVID sebenarnya. Dealnya Jadi sebelum COVID. dealnya sebelum COVID kita punya 2 timeline. Yang mana yang satunya buka di bulan Mei, yang satunya akhir tahun, mepet ke akhir tahun tuh. Karena memang availability si akhir tahun itu tunggu tenannya keluar. Mau nggak ada pilihan selain kita buka aja tokonya. Kan COVID Maret kalau nggak salah. COVID Maret. Aku ingat banget ke Malaysia itu bulan Desember apa ya? Desember apa November? Tahun sebelumnya nih Maret. Tahun 2019. 2019, oke. Terus caranya apa kita ke sana? Literally apakah kita punya kayak magic connection? Enggak loh, kita ketokin satu persatu landlord. Bahkan kayak mall ini kita tuh simply kayak nanya, mau nanya dong kantor pengelolanya di mana? Sesimpel kayak modalnya, tapi kita bawa brand presentation kita. Nih kita kenapa kepengen buka di sini, karena nih lo lihat nih konsisten nih orang Malaysia beli, konsisten juga kita shipment ke Malaysia banyak yang meningkat dari tahun ke tahun gitu. Jadi mereka believe lah ke kita. Kita di saat bikin deal mau buka toko, COVID happen. March, bahkan Malaysia is worse than Indonesia dari segi PPKM-nya. Mereka tuh benar-benar MCO nggak bisa keluar rumah dan segala macam, benar-benar lebih ketat banget. Tapi entah kenapa susah banget untuk nego ke landlord untuk postpone deh buka tokonya, karena kita kan nggak bisa ke Malaysia, karena kita ini waktu itu kita mau udah bikin company Malaysia, tapi kita nggak punya tim di sana. Dan gimana cara buka tokonya kita udah jelasin, tapi mereka bilang nggak bisa, tetap harus sesuai komitmen awal. Ini ada window untuk misalnya kayak buka tapi 30% capacity orang. Kita bilang, gimana trafiknya gitu-gitu. Tapi intinya non-negotiable yang akhirnya kita harus buka. Nggak dikasih kompensasi sedikit? At that time ada diskon rental, tapi nggak ada yang gratis. We have to still pay. Dan akhirnya kita terpaksa buka toko di sana. Di saat COVID buka toko di Malaysia nggak punya manpower, kita buka tokonya aja via video call. Via video call sama kontraktor untuk interiornya harus bikin seperti apa, meetingnya video call, dan kita benar-benar mempercayakan itu 100% ke mereka. Tapi aku ngerasa gini, semua itu bikin kita jadi percaya bahwa nggak ada yang nggak mungkin kalau kita tuh mau gitu. Even when I hire my country director, ibaratnya orang tertingginya di Malaysia di sana, kita kenal dia dari online, belum pernah ketemu. Tapi dari online maksudnya LinkedIn gitu? Dari LinkedIn, belum pernah ketemu, tapi aku percayakan the whole business Malaysia ke dia. Tapi waktu ketemu akhirnya video call gitu-gitu, chemistry-nya dapet, jadi aku ngerasa kayak ini semua udah rencana Tuhan lah gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang kita di Malaysia ada 6 toko. Dan juga kita punya tim di sana karena kita terjun ke sana bukan pakai partner yang kayak franchise atau apa. Kita benar-benar datang sendiri dari headquarter. Di luar dari Malaysia buka di mana lagi? Atau bakal rencana buka di mana? Kita rencana yang dekat-dekat dulu lah. Karena kan memang yang relate sama market kita yang tidak perlu terlalu adjustment produk. Even in Malaysia kita ada adjustment produk karena kayak apa contohnya yang di-adjust? Contoh, jadi gini, kayak kalau kayak tadi kita keluar daerah untuk warna apa segala macam. Kalau untuk Malaysia kita bikin pattern atau desain khusus to be sold in Malaysia, yang mana dijual di Malaysia tuh tidak dijual di Indonesia. Sehingga itu sebenarnya juga selain menarik bagi market Malaysia dan menyesuaikan taste di Malaysia, orang Indonesia yang ke Malaysia juga pun beli oleh-olehnya jadinya itu karena you only can get it there, gitu. Nah jadi kita pelajarin kan dari segi warna dan segala macam. Tapi kayak semua itu harus lagi-lagi by data. Learning machine-nya itu paling valid by data. Karena when I was like di sini aku pikir kayak di Malaysia kayaknya yang works warna-warna gonjreng ya. Ternyata data berkata di Malaysia yang paling works warna terpastel, warna tersoft. Aneh kan? Yang kita lihat, yang kita rasakan tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya. Karena kadang-kadang kita dengar opini, omongan,
it doesn't translate to the numbers gitu loh, to the data. Jadi aku selalu percaya bahwa Data driven ini ya analisisnya. data yang paling Iya. makanya kalau misalnya tim aku juga kayak ini nggak usah ngomong deh sama gue kalau nggak ada supporting ininya gitu. Dari BI itu. Bener lagi. Terus ini deh, pengen nanya yang tadi ya, kan COVID 2020 kan, Iya. buka langsung 2 toko. Kita tahu lah, COVID itu 2020 tuh zaman terpuruknya semua orang lah. Iya. Nah saat itu tuh apakah langsung operationally profitable yang sisinya Malaysia atau Iya. saat itu belum? Di tahun pertama 2020? Enggak. Itu supported by headquarter dulu pastinya. Tapi dengan lean operation waktu itu kan kita bahkan nggak ada tim, cuman untuk ngecover expenses dari rental dan segala macam. Karena diskon juga waktu itu ya masih oke lah. Karena tapi memang the traffic is so bad, super low. Kenapa nggak ada kepikiran, wah kayaknya ini salah nih, kita expand ke Malaysia, ya udahlah cut loss aja gitu misalnya. Kita fokus di Indonesia aja. Kenapa nggak ada pikiran kayak gitu? Aku punya belief bahwa marketnya ini ada, it's just that the situation yang lagi buruk di sana. Dan benar, maksudnya dengan kita berusaha untuk bertahan, kayak di terowongan gelap ada tuh ternyata cahaya terang gitu. Sampai akhirnya kita sekarang kita udah punya 6 toko ini, memang benar-benar kalau pikir di awal itu kita nggak buka kepepet karena udah terlanjur deal dan kita bisa ibaratnya untuk postpone, mungkin sampai sekarang kita nggak buka sih di sana. Karena pasti kita udah kayak enjoying Indonesian growth kan. Tapi di Indonesia juga waktu COVID kan awal-awal kan hit really hard. Benar. I was already cutting my own salary setengahnya gitu loh. Kayak ya gue makan dari ini deh apa yang dibawa suami aja pulang ke rumah. Tapi surprisingly juga dengan shifting priorities dan semuanya di saat kita tuh juga dapat kelimpahan ini market sebenarnya waktu COVID. Fashion itu almost all fashion waktu COVID itu grow lebih di atas normal. Awal-awal 2020 Maret sampai Mei lah itu begini. Bahkan di bulan April itu we only get 40% of our usual number. Tapi 3 bulan itu naik karena target market kita di affordable premium ini adalah orang-orang yang punya extra income kan. Mereka yang punya extra income ini tadinya mungkin yang pakai extra income-nya untuk traveling, untuk mungkin nonton konser atau apa yang lain-lain selain fashion. Jadinya di waktu COVID itu tuh lebih banyak they spend to fashion. Which is not only button scarf, all brand fashion 2020 akhir sampai 2022 lah itu semuanya exponentially grow. Kita juga begitu sekarang 2024 setiap hari baca berita luxury brand is going down segala macam. Aku rasa itu justru inilah the real impact karena growth di waktu 3 tahun COVID itu growth abnormal. Itu growth yang ibaratnya tuh ada karena shifting of ini aja spending. Sekarang semua spending itu kembali normal karena semua aktivitas kembali normal. Justru growth yang normal itu ya sekarang. Berarti bukan penurunan tapi emang balik ke normal. Balik ke normal. Tapi kalau kita compare to last 2-3 years, jadi ngerasa kok growth-nya tahun ini nggak sebagus beberapa tahun sebelumnya ya gitu. Ya menarik. Ini gue pengen ngegali ini deh. Tadi agak kecepatan kita lompat ke Malaysia. Tapi kalau misalnya kita ngomongin, lu kan pertama mulai brand itu dari website, digital gitu kan. Apa keputusan pertama yang bikin lu pengen buka the first branch gitu? Di Indonesia. Di Indonesia. Oh ya, jadi di saat waktu itu demand naik terus, bahkan nggak iklan aja produk gue habis, sold out, bahkan itu kesulitan untuk ibaratnya memenuhi demand. Sampai kayak gitu loh, sampai tuh kayak partner yang ngeproduksiin produk aku itu tuh sampai kayak sort of give up, bukan give up, kayak dia tuh nggak bisa maintain quality-nya standar yang aku mau karena quantity aku cepat naiknya. Sampai akhirnya aku harus belajar produksi sendiri. Sekarang jadi produksi sendiri dong? Iya.
itu juga karena bukan mau, Terpaksa. karena terpaksa. Yeah. It's a good problem to have. Iya, because I don't want to compromise my product kan. Jadi mau nggak mau gue harus belajar karena nggak, ibaratnya gini, ya external parties nggak akan mau spend time for you. If you have like big millions orders ya mungkin dia mau gitu loh spend time untuk R&D dan segala macam. Tapi kalau misalnya kayak masih size kecil ya nggak ada yang akan mau ngelakuin kecuali kita sendiri dan kita yang paling care gitu kan. Tapi anyway akhirnya sekarang kita jadi alhamdulillah bisa kontrol semua produksi dari A sampai Z sehingga kita benar-benar bisa make sure the quality dan demand-nya ada terus sampai kita sold out dan segala macam. Tapi ada satu missing experience. Kenapa orang itu bisa megang barang kita di saat ada event bazar aja? Dan aku tuh ngeliat gini, setiap event bazar, gue tuh sampai tenggelam, sampai lesehan, duduk saking customer aku tuh rame gitu loh. Kayak, Mbak Linda, aku mau ini, aku mau coba, aku mau pegang apa segala macam. Aku ngerasa kayak something is missing here. Even though kita semua ini udah ibaratnya berusaha untuk shifting ke online, dan memang the easiest way to start adalah online. Aku ngerasa perlu nih experience offline yang sebenarnya bisa membawa experience-nya Button Scarf secara keseluruhan. Dari segi bagaimana ambience-nya. Aku mau pikirin tokonya tuh harus wangi di saat orang masuk itu dari wanginya aja udah gue harus dipaksa beli nih enak lagi wanginya gitu. Aku mau hadirkan experience yang tidak bisa kita tawarkan secara online. Kayak misalnya secantik, dan aku tuh dulu sering banget kena scam dalam arti kalau beli online bagus banget fotonya di website atau misalnya di e-commerce, wih bener-bener menggoda deh pas nyampe rumah, ya ampun bahannya kok kayak begini sih, kayak keset kayak ini, jadi kayak aku selalu kecewa kalau aku beli, pengalaman aku pribadi. Dan aku tuh nggak suka belanja online karena nggak bisa rasain langsung, nggak bisa nyoba. Dari situ aku ngerasa di saat kita udah punya kemampuan untuk at least buka satu toko aja, we will have to open a store. Tahun berapa tuh toko pertama? 2018 bulan Desember. Udah mau ganti tahun lagi, nggak ini banget ya. Jadi kayak Dan di mana, cabang yang mana pertama? di FX pertama kali. Itu pun toko pertama di FX 2018 dapatnya cuma 34 meter tokonya di pojok deket toilet. Ya karena memilih situ? Aku tuh mengetuk semua mall. Tapi karena at that time memang local brand itu masih dipandang, to be honest dipandang sebelah mata dan kayak who you are. Why we have to have you here berderetan dengan international brand yang kita punya. Tapi aku sangat pede dengan, aku juga ngerasa tuh aku tuh orangnya tuh dendaman gitu. Dendam dalam arti lo kalau kayak ngerendahin gue, nanti suatu hari lo yang ngajak gue. Hati-hati gitu kan. Jadi aku tuh ngerasa kayak I have to prove nanti one day landlord ini akan undang kita lah karena kayak keren, karena kan kayak ditolak karena kan emang bener wajar kita belum punya bukti apa-apa. Dan aku akhirnya oke lah kita akan go with ya udah yang bisa terima kita. Dan akhirnya waktu itu FX bisa terima, alhamdulillah walaupun hanya kecil banget. Itu juga pengalaman yang menurut aku first store di mana tuh kita nggak ada pengalaman apa-apa. Orang-orang toko-toko internasional mereka udah punya canggih. Ini ditanya, kontraktornya mana Bu? Invite kontraktornya. Gue lagi yang datang meetingnya karena gue lagi gitu kan. Karena mau murah ya bahkan kontraktornya kita lagi Bu. Mereka tuh kayak ngerasa, nih gimana nih nasibnya brand ini. Tapi alhamdulillah dari 34 meter kita akhirnya di FX juga masih ada sampai sekarang. Kita ditawarin untuk take over yang di sebelah-sebelahnya itu jadi 150 meter kalau nggak salah di sana. Dan di saat kita buka itu memang customer kita antusiasnya luar biasa sampai itu mau beli produk itu harus antri sampai ada yang datang sebelum mallnya buka. It proves that we have loyal customer that we can bring the crowd. Dan akhirnya berita itu menyebarlah ke mall-mall lain. Akhirnya ya the doors is just easily open. Menarik. Ini gue inget cerita yang kayak di China. Dulu kan China kan terkenal sebagai merek yang murah, kualitasnya kurang oke. Dulu ya back then ya. Sekarang kan China kan ya sering lah keluarin produk-produk yang udah murah, bagus pula gitu kan. Bagus, Nah, hopefully ini dengan adanya lo dan juga menginspirasi banyak-banyak orang keluar nih brand-brand lokal yang winning juga gitu. Betul. Yang gak kalah. Karena selama ini kan teman-teman tuh pada suka takut ini kan, karena mereka selalu mikir ya kalau gue brand lokal gue harus jual murah.
Nah, disitulah ibaratnya tuh kayak kalau lo jual murah, mepet ke harga produksi, you will not survive for long term. Karena kan ibaratnya tujuan kita apa? Menciptakan lapangan kerja. Dimana tuh kayak let's say sekarang mau diniti Button Scarf ini kita di dalam boat kita mungkin ada sekitar 1.000-an orang. Dimana ibaratnya itu we need the scale gitu kan untuk bisa running the business gitu loh. Jadi kayak bagi teman-teman aku ngerasa kalau misalnya kayak mau sekedar jualan musiman setiap 1 tahun ganti produk, it's fine. Tapi kalau mau bikin produk yang winning, yang mungkin di saat kita udah nggak ada lagi, tinggal nama, udah generasi kita yang berikut yang nerusin, itu memang di awal grand design-nya itu memang nggak boleh salah. Dan don't compromise the product. Ibaratnya tuh kayak lo harus berdarah-darah dulu, gimana pun juga lo harus buktiin produk gue tuh bisa bersaing karena that's the only way we can stay in the game. Karena kalau enggak, lihat aja produk-produk Cina udah murah bagus pula. Benar. Ya kan? Dan kalau contoh aja aku lihat sekarang mobil China sama mobil Eropa jauh bagusan mobil China. Aku kan sering ke China traveling 1 tahun mungkin 4 kali lah ke sana karena banyak juga partner-partner bisnis di sana. Setiap kali mereka jemput ke hotel gitu-gitu mobilnya ganti lagi dan itu tuh mobil yang benar-benar futuristik yang aku rasa kayak sampai gue tuh katro gitu loh di dalam tuh kayak nyoba-nyoba gila terus kayak sampai jok leathernya itu memang benar-benar mereka tuh buktiin gitu loh kayak kita itu memang bisa juga kasih produk yang bagus. Begitu juga local brand, kita punya kesempatan yang sama untuk membuktikan bahwa that Western brand becoming this big juga mereka berasal dari local brand in their countries. Let's say misalnya Zara, dia berasal dari Spain, dari small city in Spain dan mendunia sekarang. Ya nggak ada bedanya sama kita. Jadi aku selalu ngajarin mungkin kalau dari segi customer, don't look at local brand that way bahwa local brand itu barang murah, barang yang harus kayak ya kan lokal kok mahal sih kok ini. Ya justru kita itu ada karena kita punya value yang bisa berkompetisi, bisa disandingkan, bisa dibandingkan. Dan alhamdulillah dari yang tadinya toko pertama kita cuma deket toilet, sekarang kita udah ada beberapa deal-deal di mana kita tuh di lobi, toko kita posisinya yang strategis. Di Senayan City bisa aku bilang itu lokasinya keren banget, sederetan dengan international brand dan aku selalu mendoktrin diri aku. We only want to compete with the international brand karena aku nggak mau compete dengan local brand yang udah ada. The only way to elevate our local brand harus ada orang yang beranilah untuk dobrak itu. Dan aku happy banget karena sejak Button Scarf ibaratnya bisa kasih bukti lah kepada shopping mall di Indonesia yang high end apa segala macam itu bahwa kita itu juga bisa bertanggung jawab untuk mengasih produk yang bagus. Akhirnya sekarang pintu terbuka lebar untuk semua teman-teman lokal brand lainnya. Bahkan ada mall yang sampai bikin satu deret ini khusus lokal brand. Jadi kita tuh ngerasa kayak wow kita diterima ya, deserve ya gitu. Pelopor ya, yang bukan jalan. Yang bukan jalan, which I'm so happy karena aku juga yang narik-narikin teman-teman aku kayak, lo buka dong di sebelah gue supaya kita bisa sama-sama karena we share the traffic, right? Mungkin awalnya dia mau ke toko satunya, tapi karena lewat juga ya ada sekalian mampir, kan belanjanya jadi banyak. Terus kalau misalnya sekarang ya kan kalau misalnya kita ngomongin tren penjualan itu kan lagi heboh banget lah itu kan TikTok gitu misalnya. Nah from your end ada nggak sih kontribusi sales dari TikTok atau itu di luar dari jangkauan gitu? Sekarang kita ada, jadi kita itu memang dari awal pengen bisa maintain brand image kita, tapi kita nggak mau dipengaruhi oleh platform apapun yang ibaratnya gini, kita tuh harus ikutin apa yang lagi happening, apa yang lagi hype, tapi we cannot lose our identity. Kayak misalnya kayak, lo kalau live di TikTok lo jadi kayak ini dong produk murahan. Bagi aku nggak juga. It's just the way how you want to put it gitu kan. Bahkan sekarang kalau kita lihat brand-brand besar juga kayak yang tadi kita sebut-sebut brand-brand Western mereka juga udah main di TikTok gitu kan. Justru ada brand yang limiting dari ini karena kita mau jaga branding kita dan segala macam, kita hanya ada di platform kita saja di website, kita nggak ada di seluruh e-commerce. Ya tapi sekarang buktinya
orang-orang, the traffic is there. Kita harus ada di sana juga gitu. Jadi bagi aku, we still want to keep up with the trend, tapi kita tetap harus jaga identity kita, karakter kita, sehingga jati diri kita tuh nggak hilang. Gitu. Boleh sharing ini nggak cara memilih influencer KOL yang tepat gitu? Ya. From your end kayak gimana? Nah, kalau aku caranya adalah kita bukan banyak-banyakan followers, tapi lebih kepada seberapa orang yang lo ajak kerja sama ini atau influencer atau KOL ini relate dengan target market lo. Nah, contoh kalau aku pertama kali kolaborasi untuk kolaborasi kita yang kedua lah dengan influencer, itu orang mulai dari kita kerjasama kolaborasi sampai sekarang jadi partner bisnis aku, kita bikin brand bareng juga. Karena aku ngerasa kayak wah gila ya, kalau misalnya kita itu kerjasama sama KOL atau influencer yang benar-benar engage dengan target market kita, itu bisa sangat-sangat mempengaruh. Aku pernah kerjasama dengan yang big name, big followers, puluhan juta, nggak se-impact dengan yang followernya hanya 100.000. Jadi kembalikan kepada tadi, target market kita tuh harus jelas. Lo mau mainnya kemana? Usianya berapa? Dia tuh sampai ke hobinya apa? Misalnya interest dia apa? Misalnya interest dia makeup atau interest dia music atau interest customer kita tuh lebih kemana? Itu tuh kita pelajarin patternnya. Dengan cara apa? Di saat kita misalnya ada event, kita kan jadi tahu, oh bentuk customer kita tuh kayak gini. Nah, kita berkolaborasi dengan influencer atau KOL yang punya niche sesuai dengan target market kita, conversionnya bisa tinggi banget. Dari yang pertama kali aku kolaborasi, waktu itu kita bikin satu scarf namanya New York Series dengan Alisa Hawadi. Dia itu adalah seorang makeup artist. Gak relate kan dengan ibaratnya jualan baju atau jualan scarf. Tapi followersnya dia itu adalah followers yang sangat engage dengan dia, berkomunikasi dengan dia, DM-an sama dia. Sehingga tuh ngerasa ada kedekatan spiritual ya atau apa, kedekatan virtual. Sehingga tuh customer tuh jadi mau support gitu kan. Di saat kita bungkus kolaborasi itu dengan cerita yang tepat, waktu itu kita menceritakan tentang perempuan, bahwa lo semua perempuan punya mimpi apapun, lo jangan takut untuk kejar mimpi lo, karena nothing is impossible. Cerita dia kita bungkus jadi sebuah campaign dan dengan disupport dengan produk yang bagus of course. Itu bisa naikin conversion kita yang misalnya let's say satu collection tadinya kita cuman let's say 5.000 piece, rata-rata kita bisa habis. Dengan kolaborasi itu, karena marketnya kena, cara ceritanya tepat, padahal waktu itu followersnya baru 90.000. Kita bisa naikin rata-rata penjualan per series kita 3 kali lipat dalam instan. Dalam instan tuh gimana? Maksudnya kayak secara instan. Secara gara-gara satu kolaborasi. And we never go back from 5 to 15, dan dari kolaborasi itu naik terus, nggak turun lagi karena kita sudah dapat kolam yang tepat. Akhirnya kita coba-coba juga nih, ya udah kita coba yuk yang ibaratnya kita dari numbers of followers saja, nggak pedulilah engage atau nggak engage, ternyata itu nggak works di kita. Jadi apapun jangan, kalau aku sih jangan lihat dari seberapa besar followersnya, lihat dari engagement dan dengan apakah followers dia itu target market kita. Kalau misalnya kayak mostly target market kita perempuan, usianya mungkin di atas 25, jangan engage dengan influencer walaupun dia lagi terkenal banget, tapi orang yang engage ke dia tuh anak SMA misalnya gitu. Itu nggak akan convert. Mereka akan tetap pasti bikin hype, heboh, conversion rate-nya tapi pasti rendah gitu. Ya. Terus kalau misalnya komunitas gimana? Kan gue lihat di website lu ada BS Lady gitu kan. ya. Itu apa sih, kayak cara kerjanya gimana dan fungsinya apa gitu? Nah, jadi sebenarnya community itu terbentuk secara tidak sengaja. Karena sesimpel gini awalnya, kita kan pengen punya kita kan brand yang berkomunikasi dengan customer kita dua arah lah ya. Mereka bisa DM kita juga bisa begitu. Kita akhirnya bikin satu panggilan nama BS Lady untuk orang yang pakai produk kita.
Jadi misal kita repost customer tadi dari Malaysia segala macam, ya sesimpel kita repost thank you BS Lady wearing our product, misal kayak gitu. Dan ternyata penyebutan itu tuh menular ke semua mereka yang, hey aku tuh BS Lady loh gitu. Itu akhirnya mereka ketemu orang yang pakai button scarf dan di jalanan mungkin nggak kenal. Jadi ada kayak automatically strong connection between them karena mereka tahu ini sama-sama produk button scarf. Ih, lo juga BS Lady ya? Ih, gue juga lagi. Jadi ada yang diomongin. Misal ketemu di kereta, dari yang tadi completely random people jadi bisa ngobrol tuh gara-gara punya satu kesamaan lah. Misal kamu sama-sama suka motor, Vespa misalnya gitu. Semua orang yang ini ngelihat lo punya Vespa di parkiran, pasti gue ngerasa jadi kayak ada ikatan khusus kan. Kita sama lagi bro hobi kita gitu. Berawal dari situ. Terus cara nurture-nya gimana tuh? Akhirnya karena udah banyak banget yang memanggil dirinya BS Lady, kita juga memanggil semua customer kita yang pernah beli itu BS Lady. Akhirnya pada tahun 2019 kalau nggak salah kita simply bikin akun untuk berkomunikasi secara casual. Karena kita nggak mau itu di Instagramnya brand kan lebih kepada professional image yang kayak gitu-gitu. Kita bikin akun untuk komunikasi dan akhirnya sejak kita bentuk akun itu semua yang tadinya loyal customer kita tuh ikutan follow akun itu dan akhirnya pada ngobrol di sana. Lucunya semua itu diinisiasi oleh customer kita sendiri. Jadi mereka di daerahnya masing-masing, misal Jakarta, mereka janjian akhirnya, kita kumpul yuk. Kayak misalnya kita nih weekend ini kita kumpul ada 50 orang, semua BS Lady dan akhirnya mereka tuh kayak sort of kayak ngobrol ke Instagram community kita yang kita bikin tadi, akhirnya mengengage kayak kita lagi kumpul-kumpul nih. Akhirnya kita juga jadi terinspirasi. Setahun sekali, kadang-kadang setahun 2 kali kita bikin community event yang melibatkan mereka-mereka ini. Tapi apakah kayak untuk menjadi seorang BS Lady itu harus ada acara khusus? Jawabannya enggak. Itu simply karena kita cinta produknya, kita punya kesamaan yang community ini akhirnya terbentuk secara natural. Siapapun yang ada, let's say misalnya database kita ada 1 juta database, misalnya 400.000 database, itu semua adalah BS Lady. Jadi kalau misalnya kayak ditanya, gimana sih cara jadi BS Lady? If you are a customer of button scarf, you are BS Lady. Gitu. Keren. Tapi gue pengen nanya ini nih mengenai kompetisi ya. Oke, tadi dimulai kompetisinya mungkin belum terlalu banyak. Ya kan, abis itu ada diferensiator yang lumayan jelas gitu kan. Tapi ya seperti semua bisnis, semuanya ada namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi gitu kan. Betul. Dan gimana caranya lu tetap menjadi relevan dan pemenang melawan kompetisi-kompetisi yang ada gitu. Kan pasti kan orang kayak tadi kan, kayak misalnya kita punya margin sekian. Bisa aja mereka di awal-awal supaya mereka bisa penetrate marketnya, mereka nggak usah terima margin gede dulu deh. Mereka cut cost dulu gitu. Nah, itu gimana caranya ngelawan? Nah, kalau bagi aku justru kompetisi itu yang menjadi ibaratnya nozzle kita untuk terus berinovasi. Kalau nggak ada kompetisi kita santai-santai aja, boleh tidur siang gitu. Tapi justru itu yang bikin aku dan tim sampai sekarang tuh kayak ngerasa you need to keep walking gitu loh. Tapi dalam arti bahwa kayak misalnya sekarang udah hampir semua brand scarf itu pakai teknik yang button scarf, pakai metal logo, pakai itu dan segala macam. Tapi there is something that you cannot forget bahwa sesuatu hal yang diinisiasi oleh suatu brand akan selalu melekat ke brand itu. Walaupun banyak ibaratnya kopi-kopiannya. Akan jadinya bahkan itu juga kadang-kadang somehow membantu loh. Karena apa? Misalnya kayak ada brand baru. Oh iya itu mirip-mirip sama button scarf sih ya. Di saat orang menyebut mirip-mirip button scarf, itu adalah marketing buat kita. So thank you our competition or our competitor because you make our name lebih dan lebih diucapkan gitu. Jadi bagi aku, dan kalau misalnya memang ibarat sebenarnya semuanya akan kebagian market juga sih. Tapi are you gonna be the leading player if you just copy what is already in the market? I don't think so gitu loh. Nah, untuk mendapatkan itu memang hanya the beginning.
Tapi kalau misalnya cara kita untuk oke, gue mau seperti button scarf tapi harga gue jadinya murah-murah, yang jauh lebih murah aja, ya you only get that market aja lah gitu. Dan untuk secara continuity, nafas kita untuk building a brand, mimpi kita not only a brand that exists in Indonesia but globally, ya we need to keep innovating. Oke, itu ngomongin innovating ya. Maksudnya innovating itu apa? Oke, ini sebagai orang yang nggak ngerti innovation at all gitu ya. Ini kalau misalnya gue ngomongin kayak scarf gitu, how do you innovate on scarf? Nah, kadang-kadang innovate something itu bagi aku nggak harus tiba-tiba menciptakan sesuatu yang nggak pernah ada. Misalnya kayak tiba-tiba jadi ada bikin misalnya mobil terbang, nggak harus kayak gitu. Tapi sesimpel misalnya yang tadinya gue pakai orang muslim itu kan kalau udah pakai hijab tuh seumur hidup ya. Kalau misalnya kayak udah memutuskan gue pakai, gue sampai mati gue pakai gitu. Bagaimana caranya membuat mereka make scarf itu ngerasa tuh nggak kepanasan, tetap nyaman. Jadi improving whatever yang sudah ada. How can we make it better and better gitu. Jadi di saat waktu 8 tahun lalu mungkin aku make something better yang signifikan banget bedanya sehingga orang langsung get the traction, sehingga sampai ke sekarang ini untuk menuju 8 tahun kita nggak akan mungkin setiap tahun bikin suatu big change kan. Kita harus tetap selalu pertahankan itu dan keep improving apa yang kita sudah mulai dan lakukan. Mungkin misal contoh, kalau misalnya kayak 8 tahun lalu kita dengan kita punya teknologi yang laser cut yang mana itu inspirasinya pinggiran kita ini keep innovating itu ya mungkin teknik ATM tadi juga kita bisa pakai di mana aku sebenarnya terinspirasi untuk bikin pinggiran scarf kita itu hemmingnya itu dari laser cut itu bukan dari produk scarf atau apa loh, itu dari pakaian dalam perempuan. Di mana sebenarnya karena pakaian dalam wanita ini industrinya sangat besar, pasti leading player berpikir dong gimana sih caranya supaya bikin nyaman maksimal. Akhirnya mereka bikinlah tanpa jahitan. Banyak sekarang yang pakaian dalam perempuan itu tanpa jahitan tapi bisa didekorasi-dekorasiin. Bentuknya bentuk jadi bunga atau apa. Aku jadi terinspirasi. Ini aja ibaratnya pakaian yang kita nggak kasih lihat dibikin cantik. Apalagi scarf yang kita pakai setiap hari yang mencerminkan kepribadian kita. Yang mana kalau aku anggap rambut itu adalah mahkota, ini adalah mahkota, jadi kita harus beri yang terbaik. Dipikirin sedetail-detailnya sampai ke pinggirannya harus seperti apa. Jadi terinspirasi dari teknik yang digunakan untuk pakaian dalam, aku aplikasikan ke scarf yang ternyata works, yang mungkin dulu belum kepikiran. Keren. Ya kan? Ya, jadi innovating doesn't mean you need to invent something yang gak ada dalam pikiran manusia. Mungkin bisa jadi bikin prosesnya jadi lebih baik atau bikin produknya slightly better dari tampilan atau dari fungsi. Dari yang tadinya gila panas banget gue kayak gini banget sih jadi perempuan muslim, tapi ternyata dengan hadirnya button scarf nggak harus kepanasan loh, bisa tetap cantik, tetap keren tapi tetap bisa pakai gitu. Iya. Nah, lu kan juga ini kan punya kids udah 4 lagi kidsnya gitu kan. Yang gue bingung tuh how do you even balance your time gitu. I mean my wife works, gue juga punya 2 anak, so I know ini berdua gitu. Gue nggak kepikiran 4. Iya. Typical hoursnya seorang Linda itu kayak gimana? To be honest, yang paling membantu aku bisa survive sampai sekarang, masih bisa dandan setiap hari pun walaupun dengan anak 4, bisa kerja dan bisa melakukan segalanya, itu to have a very good support system. I embrace my support system. Aku nggak juga bilang kalau aku melakukan sendiri semuanya. Tangan gue cuma 2, mulut cuma 1 gitu. Tapi prinsip aku, I believe quality over quantity, dan aku selalu komunikasikan itu ke semua anak-anakku. Jadi aku tuh berusaha ngobrol ke anakku yang paling tua kan 9 tahun. Ngobrol sama dia tuh berusaha ngobrol topik-topik uncensored. Bener-bener ngomong kayak ngomong sama orang dewasa aja. Karena aku mau nge-train dia to know the reason why I have to do something.
Itu cara aku. Sehingga dia punya understanding lebih kalau misalnya sometimes I was not there all the time. Dan aku selalu percaya bahwa support system, I have my mom who helped me. Pastinya number one, ibaratnya tuh surat izin itu paling penting. Suami gue bolehin gue kerja dan pursue whatever I like, itu penting banget. Karena kalau misalnya nggak ada support dari partner kita, spouse kita untuk ngelakuin ini 100%, kalau supportnya setengah-setengah nggak bakal bisa. Karena di saat kita kerja kepikiran, nanti dia ini, nanti dia itu, pasti nggak akan hasilnya maksimal. Dan aku ngerasa beruntung sih punya suami yang ibaratnya ngasih support tuh nggak tanggung-tanggung. Literally bahkan kalau dia harus ninggalin kerjaannya dia untuk nemenin gue misalnya bisnis trip, he would do that to support me. Dan itu bagi aku faktor itu nggak bisa kita kendalikan di diri kita, tapi itu kan faktor luck lah kalau menurut aku. Dan juga memanfaatkan semua tangan-tangan yang kita punya. I have many cousins yang mereka itu aku bilang daripada di kampung sini. Jadi di rumah aku itu kemarin aja baru ajak mereka semua dinner. Ternyata baru tahu harus booking restoran 18 orang. Pas kita hitung semua warga di rumah itu aku 18 orang di rumah. 18 orang, including sepupu keponakan yang juga aku iniin mereka untuk bantu anak aku untuk maintain anakku. Jadi aku bikin kayak kepanitiaan. Jadi aku di WA itu aku punya grup urusan anak sekolah. Nanti ada lagi grup apa. Jadi aku bikin grup-grup gitu, tapi satu anak aku attach satu yang tanggung jawab. Karena kalau misalnya semua anak aku yang tanggung jawab satu orang, itu pasti banyak yang keteteran juga. Jadi she have to report to me apapun misalnya kebutuhan si A, si B, si C. Dan itu semua alhamdulillahnya masih pada saudara-saudara yang mereka juga sambil kuliah. Karena aku bilang di kampung pendidikan gak bagus, sini aja ke Jakarta, tapi lo bantuin gue urusin jaga adik-adik ini. Which I think aku jadi bisa meninggalkan ibaratnya tuh kayak the trust with them. Pulang sekolah tolong ajarin adekmu begini, nanti lesnya begini. Di grup itu udah semuanya. Jadi literally misalnya ada pengumuman dari sekolah, oke, ini anak ini. Di grup itu aku mention, tolong Kak Vita misalnya yang ngurusin anak aku yang kedua, nih ada tugas ini, tolong di arrange keperluannya nanti malam udah harus ada. Jadi besok pas ngantar sekolah aku udah tinggal antarin itu aja. Aku ngerasa itu penting banget strategi mengelola, ya kan? Luar biasa. Kalau sistem bukan cuma di kantor, di rumah bikin sistem juga. Di rumah bikin sistem. Jadi kalau nggak kayak gitu ya you can imagine I have 4 kids dan aku kalau udah pulang ke rumah anak aku tuh udah kayak udah kayak apa, dan bisa dilihat kehebohan kita seperti apa. Tapi I embrace that. Dapat banyak bantuan dari segala arah itu, aku tidak malu untuk mengakui itu. Yang bisa bikin aku juga berdiri sampai sekarang ini ya karena semua bantuan-bantuan itulah. Keren. Gue punya 2 pertanyaan terakhir. Nomor 1 itu Porto. Ini gara-gara channel gue ini adalah sering ngomongin finance, keuangan gitu-gitu. Pengen nanya juga, di luar dari bisnis kan ada cash nih. Nah cashnya itu investnya di mana? Apakah saham, reksadana? Ini pribadi atau duit Kak perusahaan? Pribadi. Kalau misalnya perusahaan kan pasti yang aman-aman kan? Iya. Aduh, walaupun gue anak finance, gue belum ada punya saham lagi di mana-mana. Ini invest di Button Scarf 1 cabang jadi gede. Bener. Jadi karena sampai sekarang di tahun ke-8 ini kita masih bener-bener running everything literally by ourselves, bisa dibilang. Nih menjawab rumor-rumor, banyak banget rumor di luar sana kalau kita tuh diinvest oleh siapalah, diinvest oleh orang penting mana lah. Saya jawab di sini itu semua tidak benar. Sampai dengan hari ini ownershipnya masih di circle kita aja. Aku, suami, ibu dan beberapa partner yang bantu aku untuk grow the company, they also have shares in it. Tapi enggak yang sampai kita kayak belum tapi mungkin on the way to get investment from outside. Wih, luar biasa. So you Terbuka can
terbuka ya for ini PE investment gitu. We are open to it, we are open to any opportunities, tapi tentunya kita pilih-pilih juga ya. Iya. Tapi belum ada yang kita execute. Jadi can you imagine, bahkan everything I have, I need to put it into the business. And to be honest, selama 9 tahun, Battenscarf aku belum pernah ambil dividen. Wow, di reinvest terus berarti. Di reinvest terus. That's the reason why we can stay until today tanpa harus ambil investasi dari luar. Karena I just take what I need. Untuk beli-beli yang lain-lain minta suami. Karena aku ngerasa sayang banget gitu loh. Kalau misalnya nggak di reinvest, ngapain I'm enjoying my life kalau misalnya gue harus ambil uang dari luar, which is kita sekarang lagi di stage growing. So I can say like 100% of my life is for this. Jadi into this one basket. So I really need to make it happen. Luar biasa. Oke, final tips nih. Banyak banget teman-teman di luar sana pasti mau bikin brand yang bisa ke internasional juga lah pasti gitu. Yeah. Oke lah, first step menangin local market dulu lah. Yeah. Gitu. Ada nggak tips buat teman-teman yang baru mulai, yang masih di awal-awal, masih Battenscarf di tahun 2016 gitu? Iya. Sebenarnya aku selalu bilang ini di setiap aku ngomong. You need to really work on your product. That's Produk it. ya? Product. Be it service atau be it physical product. Your product has to speak. Harus menjawab apa yang dibutuhkan oleh target market kamu in order to convert them dari yang tadinya kepengen menjadi beli. Karena cuman itu validasinya. Dari situ kalau misalnya produknya nggak winning, lagi-lagi sebesar apapun budget kamu, walaupun dari awal lo udah bisa dapat investor jutaan dolar, puluhan juta dolar untuk dibakar supaya dapat orang awareness, dan after awareness apa? Balik lagi produk yang menjawab. Jadi you really need to invest. Misalnya belum mulai atau udah mulai, revisit your product. Apakah produk gue ini udah benar-benar bisa compete dengan brand yang sudah ada? Karena brand udah banyak kan. Kalau misalnya produk kita baru kayak menyerupai atau mendekati tanpa punya strong karakter, tanpa punya identitinya sendiri, coba pikir-pikir lagi. Karena kalau udah terjun, susah untuk kembali ke kehidupan kosong-kosong. Karena sudah melibatkan apa? Apalagi physical product. Ada yang namanya inventory. When you already have inventory, kalau misalnya nggak works, itu mau jadi apa? Kalau nggak laku, masa dibakar gitu kan. Jadi itu bagi aku, invest your time to your product first before you make other decision of expanding marketing and everything. Kalau aku itu. Keren banget. Thank you so much for today. Really appreciate your time. Thank you.